Kenapa belakangan ini kamu jadi lebih pendiam? Dan saat ditanya hanya menjawab, ya nggak apa-apa, cuman capek. Sebenarnya, itu bukan hanya tentang kelelahan, melainkan sebuah ringkasan dari sesuatu yang jauh lebih kompleks. Kelelahan untuk terlihat kuat, kelelahan menanggung semuanya sendirian, kelelahan tidak tahu kepada siapa harus bercerita, atau mungkin juga sering merasa kecewa ketika mencoba membuka diri. Di zaman sekarang, sepertinya kita semua terus sibuk, tetapi semakin banyak yang diam-diam hancur di dalam. Pagi minum kopi, siang bekerja, malam scroll TikTok sampai lupa tidur, tetapi pikiran masih berat, hati masih sesak, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Penuh, tetapi kamu sendiri tidak bisa menjelaskan apa itu. Dan anehnya kita semua menjadi ahli dalam berpura-pura, tertawa padahal lelah, bilang santai padahal di dalam berantakan. Kita membagikan hal-hal lucu, tetapi ketika layar mati, kita malah menatap langit-langit kamar sambil bertanya, ada apa dengan aku? Kenapa rasanya kosong? Mungkin kamu merasa sendirian dengan perasaan itu, tetapi percayalah, kamu tidak sendirian. Banyak orang saat ini menjalani hidup seolah-olah mengenakan topeng. Topeng, aku baik-baik saja. Topeng, aku kuat. Padahal kenyataannya, apa yang terjadi bukan karena kita lemah, tetapi karena kita sudah terlalu tahan banting. Kekecewaan yang tidak bisa dilepaskan, menahan luka yang kita anggap sepele, menahan marah, takut, cemas, dan sedih. Karena dunia sepertinya tidak memberikan ruang untuk semua itu. Pikirkan sejenak, kapan terakhir kali kamu benar-benar jujur pada diri sendiri, bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada dirimu sendiri. Akui bahwa kamu tidak baik-baik saja, kamu butuh istirahat, tidak hanya fisik, tetapi juga mental. Kelelahan mental itu nyata, tetapi dunia sekarang terlalu keras untuk mengakui hal itu. Kita diajarkan untuk selalu kuat. Namun bukan untuk sembuh, kita diajak untuk terus melangkah, tetapi tidak diajarkan bagaimana cara berhenti dengan tenang. Jadi hari ini mari kita duduk sejenak, tarik napas perlahan dan izinkan diri kita untuk mengatakan tanpa rasa bersalah, aku capek, tapi bukan karena aku lemah. Aku hanya terlalu lama menahan semuanya sendiri. Tonton video ini sampai selesai karena kita akan membahas beberapa poin penting untuk melepaskan beban pikiranmu. Cara pertama untuk melepaskan beban di pikiranmu, pernahkah kamu merasa lelah padahal seharian tidak melakukan apa-apa? Saat bangun tidur, kamu merasa lelah, tubuh terasa berat, kepala penuh, tetapi ketika ditanya kamu bingung menjawab, aku capek tapi tidak tahu kenapa. Itu adalah kelelahan yang bukan berasal dari fisik, melainkan dari pikiran. Jika kamu pernah merasakan lelah tetapi tidak mengerti alasannya, video ini untukmu, dengarkan sampai selesai. Mungkin di sini kamu akan memahami bahwa kelelahan itu bukan karena kurang tidur, bukan juga karena bekerja terlalu keras, tetapi karena terlalu banyak menyimpan, terlalu banyak menahan, dan terlalu banyak berpura-pura kuat. Jenis kelelahan ini tidak terlihat, tidak bisa diukur dari jam kerja. Tidak bisa sembuh hanya dengan berbaring karena yang lelah itu bukan ototmu, tetapi jiwa yang kehabisan ruang untuk bernapas. Setiap hari kamu menahan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak pernah kamu proses. Kata-kata menyakitkan dari orang lain yang kamu simpan dalam diam, kekhawatiran tentang masa depan yang kamu simpan sendiri. Luka dari masa lalu yang kamu bungkus rapi dengan senyum palsu. Seiring waktu, semuanya menumpuk dan tanpa sadar kamu mulai merasa berat. Menjalani hari seperti berjalan sambil membawa ransel yang terus diisi dengan batu kecil, tetapi setiap hari semakin bertambah. Sampai suatu ketika, kamu mungkin lupa mengapa ransel itu terasa begitu berat, dan dunia saat ini justru membuat segalanya semakin sulit. Kita hidup di era yang sibuk namun sepi. Kita bisa terhubung dengan siapa saja kapan saja, tetapi tetap merasa sendirian di dalam pikiran kita sendiri. Media sosial membuat kita semakin takut untuk terlihat lemah. Semua orang tampak bahagia, produktif, dan baik-baik saja, sehingga kamu merasa harus menunjukkan kekuatan dan kewarasan. Padahal di dalam diri kamu sudah sangat lelah hingga tidak ada lagi bantuan. Sebenarnya tidak ada manusia yang bisa terus-menerus kuat. Bahkan besi pun bisa patah jika terus-menerus dipukul. Dan kamu bukanlah besi. Kamu adalah manusia yang pada akhirnya akan mati dengan warna pikiran. Jiwa kita diwarnai oleh apa yang terus kita pikirkan.
Jika kamu terus menumpuk pikiran negatif, luka yang belum sembuh, dan beban yang tidak pernah kamu ceritakan, lama-lama tubuhmu akan menyerah. Karena jiwa yang lelah akan mempengaruhi segalanya, suasana hati, energi, bahkan kesehatan fisik. Jadi sangat penting untuk menyadari bahwa kelelahan mental itu nyata dan kamu tidak perlu merasa bersalah karenanya. Kamu berhak merasa lelah, kamu berhak mengakuinya. Sesuatu itu memang sulit meskipun kamu sendiri tidak bisa menjelaskan apa itu. Yang terpenting, jangan hanya diam, jangan hadapi semuanya sendirian. Karena merasa lelah bukanlah tanda bahwa kamu lemah, melainkan tanda bahwa kamu sudah terlalu lama kuat sendirian dan mulai merasakannya di dalam dirimu. Cara kedua untuk mengurangi beban di pikiran kita adalah dengan menyadari bahwa kita sering menyimpan perasaan sendiri tanpa kita sadari. Apakah kamu pernah tiba-tiba meledak karena hal sepele padahal sebelumnya kamu baik-baik saja? Misalnya, ketika ada yang terlambat membalas chatmu atau nada suara orang di rumah yang sedikit tinggi, atau tugas kecil yang tiba-tiba membuatmu ingin menangis atau marah tanpa alasan yang jelas. Itu bukan karena kamu terlalu sensitif, tetapi karena kamu sudah menahan perasaan itu terlalu lama dan kamu sendiri tidak menyadarinya. Setiap hari kita menyimpan perasaan, entah itu kecewa, sedih, marah, atau cemas. Dengan alasan tidak apa-apa, aku bisa tahan sebentar. Sekali dua kali mungkin tidak terasa, tetapi lama-kelamaan seperti ember yang terus diisi dengan tetesan air kecil, semuanya akan tumpah. Dan kadang tumpahnya tanpa peringatan. Kita tidak lelah karena perjalanannya. Kita sering merasa lelah karena tidak pernah benar-benar berhenti untuk beristirahat, bukan hanya istirahat fisik, tetapi juga istirahat mental. Kita sering berpikir bahwa cukup tidur akan menyelesaikan segalanya, padahal itu bukan inti masalahnya. Bukan hanya tubuh yang lelah, tetapi juga bagian dalam diri kita yang terus berusaha tersenyum meskipun hati ingin menangis. Pernahkah kamu berkata pada dirimu sendiri, tidak apa-apa, nanti juga akan hilang dengan sendirinya? Itu adalah jebakan umum yang membuat kita menganggap remeh beban emosional yang sebenarnya perlu dihadapi. Kita menahan kemarahan karena takut dianggap sensitif. Kita menahan air mata karena sejak kecil diajarkan bahwa menangis itu tanda kelemahan. Kita menahan kekecewaan karena takut merusak hubungan. Kita menahan semuanya hingga akhirnya yang hancur justru diri kita sendiri. Jangan terlalu kuat, kata seorang guru tua, karena sesuatu yang terlalu kuat akan mudah pecah saat akhirnya retak. Dan itulah yang sering terjadi saat ini. Kita terlalu kuat, terlalu lama, hingga lupa bahwa menjadi manusia berarti juga rapuh. Di zaman sekarang, banyak orang mengagumi ketangguhan. Kamu sangat kuat, kamu hebat, terus tersenyum meskipun dalam kesulitan. Tetapi tidak banyak yang bertanya apakah kamu sudah cukup beristirahat secara mental. Siapa yang kamu ajak bicara saat merasa sangat penuh, padahal manusia tidak diciptakan untuk bertahan hidup sendirian. Kita memerlukan ruang untuk melepaskan beban. Kita perlu melambat, kita perlu jujur. Jadi, menjadi kuat itu berarti tahu kapan harus beristirahat, bukan hanya tahu kapan harus berjuang. Jadi jika akhir-akhir ini kamu mudah baper, cepat lelah, atau merasa kosong, mungkin itu bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu belum memberi izin pada dirimu sendiri untuk beristirahat dari beban jiwa yang terlalu lama. Dan istirahat bukanlah tanda kemunduran. Istirahat adalah cara kamu bertahan lebih lama agar bisa melanjutkan perjalanan dengan jiwa yang lebih utuh. Cara ketiga untuk melepaskan beban di pikiranmu adalah dengan menyadari bahwa kelelahan yang tak terungkap akan meledak di dalam. Pernahkah kamu melihat seseorang yang biasanya cerewet tiba-tiba menjadi diam? Atau seseorang yang selalu ceria, tiba-tiba menghindar dan memilih untuk menyendiri? Banyak orang tidak berubah tanpa alasan. Kadang-kadang diam itu bukan tanda ketenangan, tetapi justru sinyal bahwa ada badai besar yang sedang ditahan di dalam. Diamnya seseorang bisa jadi merupakan ribuan pikiran gaduh yang berseliweran, dan saat dia mengatakan baik-baik saja, itu mungkin satu-satunya kalimat yang masih bisa dia ucapkan tanpa menangis. Diam sering disalahpahami. Orang yang diam dianggap kuat atau dianggap tidak peduli.
Padahal banyak yang diam karena sudah tidak tahu bagaimana cara menjelaskan kelelahan mereka. Kita tidak selalu diajarkan bagaimana cara berbicara tentang perasaan, tetapi seringkali dipaksa untuk menahan semuanya. Sejak kecil kita diajarkan untuk bersikap baik, jangan mengganggu orang lain dan jangan mengeluh. Akhirnya kita tumbuh menjadi orang dewasa. Orang yang pandai menyembunyikan luka cenderung memilih untuk diam karena takut dianggap lemah, menahan air mata karena malu terlihat rapuh, dan berkata, "Aku baik-baik saja," karena menyadari tidak semua orang siap mendengar kenyataan. Namun sayangnya, emosi yang tidak diungkapkan tidak akan hilang begitu saja, malah akan menumpuk dan akhirnya meledak. Entah dalam bentuk kemarahan, kecemasan, kelelahan yang luar biasa, atau bahkan kekosongan yang sulit dijelaskan. Apa yang tidak diungkapkan akan terpendam, dan yang terpendam akan kembali dalam bentuk rasa sakit yang tidak diungkapkan, yang akan tertahan dan pada akhirnya akan muncul kembali sebagai rasa sakit. Itulah sebabnya banyak orang tiba-tiba jatuh tanpa tanda-tanda. Karena selama ini mereka sudah memberikan sinyal, tetapi menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang-orang di sekitar mereka melalui diam, guyonan yang terlalu gelap, atau ekspresi lelah yang selalu ditutupi dengan senyuman. Kita hidup di zaman yang serba cepat, berbicara cepat, menghakimi cepat, dan melupakan dengan cepat. Kita jarang benar-benar mendengarkan orang lain, bahkan diri kita sendiri seringkali gagal untuk mendengar, padahal tubuh dan jiwa selalu memberikan sinyal jika ada yang salah. Namun kita sering menunda, berpikir, besok aku masih kuat, sampai akhirnya meledak di saat yang tidak kita duga. Jadi mulai sekarang, dengarkan keheningan itu, baik keheningan orang lain maupun keheningan dalam dirimu sendiri. Karena seringkali yang dibutuhkan bukanlah solusi, tetapi ruang untuk berbicara, ruang untuk mengungkapkan isi kepala dan hati tanpa takut dihakimi. Ruang untuk mengatakan aku capek dan menyadari bahwa kalimat itu memang berat. Apa yang tidak diungkapkan tidak akan hilang, tetapi menunggu waktu untuk menghadapi luka yang lebih dalam. Dan sebelum itu terjadi, berikan dirimu kesempatan untuk berbicara, mulailah untuk mengungkapkan. Kamu tidak perlu selalu kuat, yang terpenting adalah kejujuran pada diri sendiri. Jika kamu merasa ini relevan, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang-orang yang kamu cintai karena terkadang mereka juga diam-diam menanggung beban. Cara keempat untuk mengurangi beban di pikiran adalah berhenti meminta pengakuan. Kita hidup di era di mana setiap langkah yang kita ambil dapat dilihat, dinilai, dan dibandingkan. Tetapi anehnya semakin keras kita berusaha untuk terlihat baik di mata orang lain, semakin kosong kita merasa di dalam. Bangun pagi langsung membuka media sosial, terus scroll. Ada yang baru membeli rumah, ada yang berlibur ke luar negeri, ada yang baru menikah, ada yang sudah berhasil membuka usaha. Tanpa sadar kita mulai bertanya pada diri sendiri, sejak kapan aku jadi seperti ini? Hidupku begini terus, bagaimana caranya agar bisa seperti mereka? Dari situ semuanya mulai terasa melelahkan, bukan karena kita tidak memiliki prestasi, tetapi karena kita mengukur nilai hidup kita berdasarkan pandangan orang lain. Kita mulai berlari bukan karena memiliki tujuan, tetapi karena takut tertinggal. Kita mulai bekerja keras bukan untuk kebahagiaan, tetapi untuk pengakuan. Kita menjadi sibuk membuktikan sesuatu yang bahkan kita tidak tahu untuk siapa. Membeli sesuatu karena ingin dipuji, mengunggah sesuatu karena ingin dianggap keren. Berperilaku tertentu karena takut tidak disukai semua demi validasi dari luar, padahal validasi itu seperti air laut. Semakin banyak kamu minum, semakin haus kamu. Oleh karena itu tidak akan pernah berhenti jika kamu terus mencari harga dirimu dari komentar dan pandangan orang lain. Orang yang hidup untuk mendapatkan tepuk tangan dari orang lain akan mengalami kehampaan. Mereka yang mengandalkan tepuk tangan akan merasa hancur saat panggung sepi.
Inilah yang membuat kita lelah karena tidak ada tempat untuk beristirahat bagi mereka yang terus berusaha menjadi versi yang diinginkan orang lain. Kita terus memperbaiki diri tetapi lupa siapa sebenarnya yang ingin kita bahagiakan, entah itu orang tua atau pasangan kita. Bagi kita yang mulai merasa kehilangan arah, cobalah untuk duduk sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah aku benar-benar menginginkan ini atau hanya ingin terlihat sukses? Pertanyaan ini sederhana namun menyakitkan karena seringkali kita tidak tahu jawabannya. Kita terlalu sibuk mencari pengakuan hingga lupa menjaga kedamaian hati. Bukankah lebih baik berjalan perlahan tetapi jujur daripada berlari kencang tetapi kehilangan diri? Hidup ini bukanlah panggung perlombaan dan kamu tidak perlu menjadi versi terbaik dari orang lain untuk merasa cukup. Yang terpenting adalah kamu merasa damai dengan dirimu sendiri. Kamu tahu alasan di balik setiap tindakanmu dan kamu menyadari bahwa hidupmu tidak harus mengesankan orang lain selama itu berarti bagimu. Karena validasi yang paling penting tidak datang dari luar, tetapi dari dirimu sendiri yang berkata, aku sudah cukup meskipun tidak ada yang melihat. Cara kelima untuk melepaskan beban di pikiran kita adalah dengan beristirahat, bukan terus-menerus dipaksa. Oleh karena itu, saat ini banyak orang merasa bingung meskipun hidupnya tampak baik-baik saja. Karena kita terlalu sering dikejar untuk terus berlari tanpa pernah diajari bagaimana caranya. Berhenti di zaman sekarang ini dianggap sebagai kelemahan. Lambat dianggap sebagai kegagalan dan istirahat dianggap sebagai kemalasan. Sehingga kita tumbuh dalam budaya yang memuji produktivitas tetapi lupa untuk menghargai kewarasan kita. Bangun pagi dengan jadwal, seharian dengan target, dan malam masih dipenuhi dengan daftar tugas yang belum selesai. Bahkan ketika tubuh meminta istirahat, pikiran kita masih sibuk berkata, ayo masih kurang, jangan berhenti dulu. Secara perlahan, kita belajar bahwa harga diri kita diukur dari seberapa sibuk kita terlihat. Semakin banyak aktivitas yang kita lakukan, semakin kita merasa berguna, meskipun ada kelelahan yang tidak terlihat, yang perlahan-lahan menggerogoti kita, ada luka di dalam yang sebenarnya semakin parah karena kecepatan yang kita paksa. Istirahat dianggap sebagai kemunduran. Padahal justru saat kita beristirahat, kita bisa melihat kemana kita selama ini berlari, untuk siapa kita memaksa diri tanpa henti. Apakah arah ini masih benar atau kita hanya terbawa arus? Istirahat bukanlah hadiah, tetapi tanggung jawab. Kita sering lupa bahwa mesin juga membutuhkan istirahat. Mendinginkan diri, terutama jiwa manusia yang dipaksa untuk terus kuat tanpa istirahat. Ruang akan kosong seperti tanaman yang dipaksa tumbuh tetapi tidak disiram dalam waktu lama. Akhirnya layu. Karena itu, berhenti sejenak bukanlah tanda kalah, tetapi tanda bahwa kita peduli dengan arah dan makna. Coba bayangkan pelari maraton yang tahu kapan harus menahan napas. Dia tidak memaksakan diri untuk terus berlari karena dia tahu energinya akan habis. Begitu juga dalam hidup, tidak selalu harus cepat. Kadang-kadang, berhenti sejenak justru dapat menyelamatkan kita dari kelelahan yang lebih dalam. Kita memerlukan waktu untuk tidak melakukan apa-apa. Bukan karena malas, tetapi karena kita menyadari bahwa tidak semua kekuatan berasal dari tindakan, melainkan dari ketenangan. Jadi jangan merasa bersalah ketika kamu ingin beristirahat. Matikan notifikasi, tutup laptop, dan sejenak dengarkan isi hatimu yang mungkin sudah lama kamu abaikan. Karena seringkali tindakan terkuat yang bisa kita lakukan adalah berani berhenti, berani mengucapkan, aku butuh istirahat. Dan ingatlah bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian, namun juga tentang menjaga kewarasan. Jeda bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan sebuah kesempatan untuk mengisi ulang tenaga agar kita bisa melanjutkan dengan lebih penuh. Cara keenam untuk melepaskan beban di pikiranmu adalah dengan menyadari bahwa sebuah kalimat pendek bisa terasa sangat lemah, tetapi bisa juga sangat menyakitkan. Meskipun seringkali apa yang dianggap lemah bukan karena seseorang menyerah,
tetapi justru karena dia sudah bertahan terlalu lama sendirian di dunia yang cepat menghakimi. Kita sering lupa bahwa setiap orang membawa beban yang tak terlihat. Kita terlalu cepat menyimpulkan dan memberi label, tetapi jarang benar-benar bertanya tentang apa yang telah kamu lalui selama ini. Banyak orang terlihat baik-baik saja dari luar meskipun di dalamnya sudah hancur. Mereka tetap tersenyum, ramah, terus bekerja dan membantu. Namun di balik semua itu, mereka membawa beban berat sendiri. Dan ketika akhirnya mereka lelah, jatuh, atau diam, dunia langsung berkata, "Kenapa kamu lemah banget?" Padahal merasa capek bukan berarti kalah. Jatuh bukan berarti gagal, dan diam bukan berarti menyerah. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa seseorang sudah menahan lebih dari yang seharusnya, karena bahkan tembok tertebal pun bisa retak jika terus-menerus dipukul dari dalam. Kita tidak diciptakan untuk menanggung semuanya sendirian. Namun karena kita biasa dipuji saat kuat, kita jadi takut mengakui jika kita capek, takut dibilang manja, takut dibilang lebay, dan takut tidak didengar. Akhirnya kita belajar untuk diam, bertahan, dan berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Padahal di dalam hati ingin sekali teriak, "Tolong aku nggak kuat sendiri." Bukan beban yang membuatmu jatuh, tetapi cara kamu menghadapinya, cara kamu menjalani semuanya. Kamu bukan lemah, kamu hanya manusia yang sudah lama berjuang dalam diam, dan itu tidak salah. Yang salah adalah dunia yang terus memaksa kita untuk terlihat kuat meskipun kita sedang hancur. Yang salah adalah standar keras yang tidak manusiawi, yang mengukur keberanian dari seberapa lama kita bisa diam. Kita butuh ruang untuk jujur mengatakan, "Aku capek, aku takut, aku butuh bantuan," dan itu bukan kelemahan, itu adalah keberanian. Diperlukan kekuatan besar untuk mengakui bahwa kita tidak bisa sendirian, karena pada akhirnya kita bukan robot, kita bukan batu, kita bukan mesin. Kita adalah manusia, dan manusia butuh istirahat, butuh dukungan, butuh didengar. Kamu tidak lemah, kamu hanya terlalu kuat untuk waktu yang terlalu lama. Sekarang, izinkan dirimu untuk berhenti sejenak dan rasakan bahwa kamu butuh teman untuk berjalan pelan-pelan. Channel ini akan selalu ada. Klik subscribe bukan untuk algoritma, tetapi sebagai pengingat bahwa kamu tidak sendirian. Saatnya untuk menutup dan mendengarkan diri sendiri di dunia yang terus mendorongmu untuk kuat. Mungkin yang paling berani adalah mereka yang berani mengakui, "Aku sudah diam terlalu lama dan aku butuh istirahat." Kita tumbuh dengan bayang-bayang bahwa hidup adalah perlombaan siapa yang tercepat, tersibuk, dan paling sukses dianggap sebagai pemenangnya. Namun di keheningan malam-malam panjang, tanpa suara, kita mulai menyadari bahwa kemenangan tanpa kedamaian itu hampa. Kamu telah menempuh perjalanan panjang melewati hari-hari yang tidak diketahui orang lain, menahan rasa sakit sambil tetap tersenyum, mendengarkan, memahami, dan memberi meskipun kamu sendiri tidak sempat merasakan pelukan. Dan hari ini jika kamu merasa lelah itu bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu adalah manusia yang telah memikul beban terlalu lama. Terlalu lama menunda, terlalu lama bertahan, dan sekarang tubuhmu mungkin masih berdiri, tetapi jiwamu sudah lama berlutut. Hidup bukanlah tentang siapa yang paling kuat untuk bertahan, melainkan siapa yang paling jujur pada diri sendiri. Kamu tidak perlu terus-menerus membuktikan apapun. Kamu tidak harus menjadi versi yang diharapkan orang lain. Karena yang kamu butuhkan bukanlah tepuk tangan, tetapi tempat untuk pulang. Tempat di mana kamu bisa jujur, bisa rapuh, bisa menangis, dan tetap dicintai. Mungkin sekarang saatnya kamu bertanya, sebenarnya aku mengejar apa sih? Untuk siapa aku hidup sekeras ini? Dan kapan terakhir kali aku benar-benar mendengarkan diri sendiri? Berhentilah sejenak, lepaskan semua beban, tarik napas. Biarkan hatimu berbicara tanpa takut ditolak, tanpa takut dianggap lemah. Karena justru di saat berhenti, itulah kamu akan menemukan hal terpenting, yaitu dirimu sendiri. Kamu cukup bukan karena prestasimu, tetapi karena kamu masih bertahan meskipun semuanya terasa berat.
Dan hari ini kamu bisa berkata, aku sekarang cukup kuat, aku mau sembuh. Terima kasih telah memikirkan bersama aku karena hidup yang tidak dipikirkan hanya akan berjalan di tempat. Semoga video ini dapat memberikan pencerahan dan kesegaran dari rasa lelah yang kamu alami. Terima kasih telah menyimak.